Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar nusyuz, kemudian lihar, pasah dengan li'an ya. Ada 4 tuh, mudah-mudahan ya. Bisa semuanya paham lah ya. Nusyuz itu apabila seorang istri takut terhadap nusyuz ya dari suaminya dan takut suaminya meninggalkan disebabkan umpamanya istrinya sakit gitu ya. Ada yang sakit udah tua, udah jelek gitu ya, udah endut gitu kali ya, gitu. Maka keduanya boleh menjalin kesepakatan damai. Dia boleh damai antara suaminya dengan istrinya ya. Walaupun dalam kesepakatan damai tersebut sang istri cenderung melepaskan sebagian haknya. Kan ada hak istri kemarin dia lepaskan, ya udahlah kamu yang penting jangan ceraikan saya, kamu nikah lagi ya, kamu saya uang belanjanya dikurangin boleh gitu ya. Itu kesepakatan, namanya nusyuz, kesepakatan antara suami dengan istri gitu ya. Itu kan ada tuh yang istrinya mungkin sudah tua, dianya masih muda gitu ya. Gitu. Itu harus ada kesepakatan, namanya nusyuz ya kan. Itu di surat An-Nisa ayat 128 ya. Sudah? Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz ya, pihak suami ya bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya, itu nusyuz ya, khawatir. Atau bersikap tidak acuh, udah cuek-cuek aja tuh ya, udah cuek. Berarti dulu terjadi yang kayak gini-gini ya. Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya ya. Istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali gitu ya. Jadi dikurangi gitu. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir ya. Tabiat manusia itu kikir, pelit, medit gitu. Itu memang tabiat itu. Maka harus dirubah ya. Jadi
Manusia itu tidak mau melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya. Makanya kalau istri yang bisa melepaskan haknya, dia baik, dia nggak pelit, ya kan? Kendati pun demikian, jika istri melepaskan sebagian haknya, maka boleh suami menerimanya, gitu ya. Boleh suami menerimanya. Jadi tabiat manusia sesungguhnya kikir. Makanya kita jangan kikir, jangan pelit, jangan pedit, gitu ya. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, kalau suaminya menghindari nusyuz, maka sungguh Allah Maha teliti dan terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi jangan sampai suaminya juga nusyuz, gitu. Harus punya rasa setia juga, kasihan juga itu, ya kan, gitu ya. Jadi Ibu Aisyah meriwayatkan ayat ini. Ayat ini menjelaskan seorang perempuan yang menjadi istri seorang lelaki, namun suaminya tidak dapat mengambil banyak manfaat dari dirinya. Jadi suaminya tidak dapat mengambil manfaat dari istrinya, gitu ya. Karena mungkin udah tua, jelek, sakit-sakitan, ya, gitu. Dia mau kawin lagi, gitu, ya, boleh. Namun suaminya tidak dapat mengambil banyak manfaat dari dirinya. Lalu suaminya ingin menceraikannya dan menikah lagi. Lalu istri itu berkata, "Tahan, aku menjadi istrimu dan jangan ceraikan aku. Menikahlah kamu dengan perempuan lain dan kamu tidak perlu memberikan nafkah kepadaku karena memang inilah bagianku." Ini dulu kayak begitu ayatnya itu. Ayat ini turun ada sebabnya, ya. Kemudian Ibu Aisyah juga meriwayatkan bahwa ketika usia Saudah binti Zam'ah, siapa tuh Saudah binti Zam'ah? Istri Nabi yang tua ini. Saudah binti Zam'ah sudah tua dan ia takut diceraikan oleh Rasulullah. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku berikan hari yang menjadi bagianku kepada Aisyah." Maka ketika gilirannya di Ibu Saudah binti Zam'ah, mengatakan kepada Rasulullah, "Sama Ibu Aisyah aja." Gitu. Iya masih muda. Iya masih muda, gitu. Itu nusyuz. Boleh. Jadi nggak ada pertengkaran dalam rumah tangga. Kalau dia ngerti gitu tentang Al-Quran, Sunnah, belajar, nggak ada pertengkaran. Serumit apapun permasalahan rumah tangga, kalau dia mengacu kepada Al-Quran dan petunjuknya Rasul, selamat dia dunia dan akhirat. Ya. Kalau sekarang kan enggak, dia nggak ngerti apa itu nusyuz, iya kan? Gitu. Makanya ribut terus. Jadi kalau perempuan itu khawatir gitu, sudah nusyuz, ya. Jadi kalau ada pertikaian lagi antara suami dengan istri, ada pertikaian suami dengan istri, maka ada utusan dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk berdamai atau menceraikan. Itu bisa juga digitukan, ya. Di surat yang sama ayatnya 35 tuh, ya. Coba lihat. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatir terhadap persengketaan antara keduanya, khawatir persengketaan antara suami dengan istri, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jadi juru damainya dari dua keluarga. Gitu, ya. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, udah damaikan gitu. Niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Diturunkanlah taufik. Apa itu taufik? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Gitu kan? Hah?
Artinya taufik itu kayak gini nih kamu dapat. Kamu sudah mendapatkan hidayah, tapi tidak semua orang mendapatkan hidayah bisa sanggup dia kajian subuh, mengaji. Belum tentu dia. Belum tentu sanggup juga dia sholat berjamaah. Bukan nggak dapat petunjuk, dia sudah dapat petunjuk sebagai seorang Islam, dia dapat petunjuk. Tapi tidak semua orang diberikan taufik. Berat. Makanya taufik dan hidayah. Kalau kamu sudah mendapatkan taufik, disitulah kau dapat hidayah. Maka itu sungguh-sungguh dipastikan ketika dia disatukan, kata Allah, pasti Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Itu cerita tentang persengketaan, nusyuz, dari nusyuz itulah ya. Kemudian persengketaan. Yang kedua jihad. Ya. Zihar itu adzahru ya. Kata awalnya adzahru, yaitu perkataan seorang suami kepada istrinya. Ya. Pernah ngomong nih suami, gitu. Kamu kayak punggung ibuku. Itu zihar. Zihar. Jadi memirip-miripkan istrimu sama ibumu gitu. Kamu jangan sampai kayak gitu ya. Itu kafaratnya mahal itu. Dia harus membebaskan budak. Kalau nggak sanggup karena budak udah nggak ada, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Atau dia nggak dapat, bisa juga dia harus ngasih makan orang miskin 60. Jadi sesuatu yang kelihatannya sepele gitu, ringan gitu, itu kafaratnya tinggi itu. Jadi menyamakan istri dengan punggung ibu. Maksudnya punggung, bukan punggung ini kan? Jadi jika seorang suami berkata kepada istrinya, bagiku kamu sebagai punggung ibuku, namun dengan kata tadi sebenarnya ia bermaksud talak, juga ingin mau mentalak itu nggak boleh juga ya. Jadi sesungguhnya kayak gini, ya, bukan dulu ayatnya. Di surat 58 ayat 1 dan 2 sebenarnya nanti. Ayat 1 dan 2. Berarti perkataan seorang suami terhadap istri yang tidak diperbolehkan. Nah, perkataan suami yang tidak kepada istri yang tidak diperbolehkan. Kira-kira pleset repot nggak kira-kira itu? Hah? Ini terjadi ya di zaman Rasulullah terjadi. Ini di zaman Rasulullah itu Khawlah binti Malik ya, bin Sa'labah mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah ya, bahwa dia nikah dengan sepupunya namanya Aus bin Samit. Aus bin Samit gitu. Kata Khawlah, wahai Rasulullah, Aus bin Samit menikahiku ketika aku masih perawan muda. Saat itu ia mencintaiku waktu masih muda. Namun setelah usiaku beranjak tua dan aku sudah melahirkan banyak anak, ia menjadikanku seperti ibunya. Seperti ibunya. Gitu, ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ma'indi fi amriki syai'un." Saya tidak memiliki hak untuk menentukan hukum atas masalah ini. Dulu belum turun ayat ini, itu Rasulullah nggak jawab ya, nggak bisa menentukan. Kita ini nggak tahu ayatnya, nggak tahu dalilnya, nggak tahu hadisnya, bisa menentukan nggak? Wah, ini orang sombong, sesombong-sombongnya itu ya kan, gitu. Lalu Khawlah berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan masalahku kepadamu. Kemudian dia minta kepada Allah, maka turun ayat ini. Ini asbabun nuzulnya surat Al-Mujadilah ayat 1 dan 2 itu berkaitan dengan Khawlah binti Malik bin Sa'labah yang menjadi istrinya Aus bin Samit sepupunya ya. Kita baca ya. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir.
Dan ayat yang keduanya kita lanjutkan nih. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladanahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wazzura wa innallaha la'afuwun ghafur. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad. Dia bernama Khawla binti Malik itu ya. Tentang suaminya yang bernama Aus bin Samit. Dan mengadukan halnya kepada Allah karena Rasulullah belum mendapatkan wahyu, belum bisa memutuskan, maka dia langsung mengadukan kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Hebat bener nih Khawlahnya ya. Masalah dia jadi turun ayat. Keren ini. Khawlah ini orang termasuk keren. Yang dengan sebabnya Allah turunkan ayat gitu. Maka kalau kamu tidak mendapatkan keadilan, laporkan saja sama Allah langsung. Ya Allah, ini udah berdoa, makanya berdoa gitu. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua, Khawla dengan Rasulullah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Oh, begitulah Rasulullah. Ayat belum turun, Rasulullah belum bisa memutuskan. Hebatnya Nabi. Kamu jangan lebih hebat dari Nabi. Nggak tahu dalil, main putusin aja. Gitu, ya kan? Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan sesuatu perkataan yang mungkar dan dusta. Itu kata Allah. Udah mungkar dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Jadi jangan sampai perkataan yang enggak pantas terhadap istri kita ucapkan. Maka hati-hati mulut terhadap istri. Kenapa? Kalau sudah dia sakit hati, dia tertanam seumur umur. Kalau kamu bentak dia, itu tertanam itu, ngelayanin dia kepaksa itu, nggak ikhlas dia. Makanya jangan sampai kita mulai perbaiki. Kalau dulunya begitu, perbaiki. Panggil istrinya, ya Pak Sugeng itu. Kalau di WA istrinya namanya apa? Permaisuri. Jadikan istrimu sebagai permaisuri, maka kau akan dijadikan oleh istrimu sebagai raja. Oh iya, raja. Jangan kau jadikan istrimu sebagai pembantu, maka kau akan dijadikan bukan. Kamu pembantu juga akhirnya, gitu ya kan? Jadi mulai sekarang perbaiki hubungan kita dengan istri kita ya, istri kita perbaiki dengan perkataan yang baik-baik. Jangan sampai menjihar istrinya ya. Dua saja dulu ini, mungkin besok kita lanjutkan itu dengan fasakh dengan lain ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.